Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Agung Diantoro dengan NIM 6101420165. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Rombel D angkatan 2020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Yang pertama, ada pengertian keselamatan diri dan orang lain di jalan raya, yaitu keselamatan dalam berkendara, suatu usaha yang dilakukan dalam meminimalkan tingkat bahaya yang akan terjadi selama berkendara dan memaksimalkan keamanan dalam berkendara, baik itu untuk keselamatan diri sendiri maupun orang lain sebagai pengguna jalan. Jadi, di sini bisa disimpulkan keselamatan di dalam berkendara juga suatu upaya untuk mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti sarana prasarana, faktor sekeliling, manusia, dan rambu-rambu atau peraturan lalu lintas. Dan yang kedua, ada manfaat menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya, yaitu pertama, sampai tujuan dengan selamat. Budaya tertib berlalu lintas dapat diwujudkan dengan menjadi pengguna jalan raya yang tertib dan baik, yaitu pengguna jalan raya yang selalu menaati atau mematuhi rambu-rambu atau peraturan lalu lintas secara keseluruhan, sehingga pengguna jalan raya akan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Jadi, kalau kita ingin meminimalisir kecelakaan, kita harus mematuhi atau menaati rambu-rambu atau peraturan lalu lintas. Dan yang kedua, ada mengurangi tingkat kecelakaan. Karena kecelakaan di jalan raya dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, muda maupun dewasa. Namun selama ini sebagian besar kecelakaan terjadi di jalan raya dialami oleh kalangan remaja. Oleh karena itu diperlukan kesadaran yang tinggi akan budaya tertib berlalu lintas dan menaati peraturan-peraturan yang ada di lalu lintas untuk meminimalisir kecelakaan. Dan yang ketiga, mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya budaya tertib berlalu lintas di jalan raya pada kalangan remaja, tingkat pelanggaran lalu lintas pun akan semakin berkurang, sehingga kedamaian antar pengguna jalan akan semakin meningkat. Misalnya contoh, apabila kita memakai mesin knalpot sepeda motor berstandar nasional, mungkin tidak akan mengganggu konsentrasi pengendara lainnya dan tidak mungkin ada kecelakaan atau bisa meminimalisir kecelakaan. Kalau saja kita memakai motor yang tidak standar, mungkin pasti ada kecelakaan. Kayak tidak ada motor yang tidak ada spionnya, motor yang bannya kecil-kecil, motor yang knalpotnya diganti yang grong, atau yang suaranya keras, itu mungkin bisa mengganggu konsentrasi untuk pengendara lainnya. Dan yang ketiga, ada cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Yang pertama untuk pejalan kaki dan yang kedua untuk pengendara kendaraan pribadi. Untuk pejalan kaki, berjalanlah di trotoar. Jika tidak ada trotoar, hendaklah berjalan di tepi jalan dengan secara hati-hati supaya tidak tertabrak motor atau mobil dari belakang maupun dari depan. Dan ketika ingin menyeberang jalan, menyeberanglah di jembatan penyeberangan atau di zebra cross supaya lebih aman. Kalau tidak ada jembatan penyeberangan atau zebra cross, maka menyeberanglah di dekat lampu lalu lintas supaya lebih aman. Dan untuk pengendara kendaraan pribadi, pastikan kendaraan pribadi dalam keadaan baik. Sebelum memulai perjalanan, hendaklah mengecek motor atau mobil yang Anda kendarai, seperti mengecek rem, mengecek oli, mengecek gas, mengecek kopling, dan mengecek ban serep. Dan jangan lupa membawa peralatan bengkel sederhana supaya kalau mogok di tengah jalan tidak kerepotan. Dan tidak lupa membawa surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK. Memakai helm untuk pengendara sepeda motor dan memakai sabuk pengaman untuk pengendara mobil. Dan tidak lupa yang terakhir, mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan peraturan-peraturan lalu lintas. Dan jangan menyetir ketika keadaan mengantuk, lelah, atau sakit. Apalagi menyetir dengan bermainan HP. Itu pasti akan risiko tinggi mengalami kecelakaan. Dan yang terakhir, dampak tidak menjaga keselamatan diri dari orang lain di jalan raya yaitu pasti terjadi kecelakaan dan merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, mendapat sanksi dari polisi. Pasti kalau kita tidak menaati rambu-rambu atau peraturan lalu lintas, pasti kita akan mendapatkan sanksi dari kepolisian.
atau yang disebut sekarang itu surat tilang. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.